Halo semua, Kitab Henokh adalah salah satu buku yang sangat menarik untuk dibahas. Kitab ini populer di kalangan Yahudi dan Kristen sampai zaman bapak-bapak gereja, sempat dianggap sebagai kitab suci, bahkan dikutip di dalam Perjanjian Baru. Tepatnya di dalam Yudas 1 ayat 14-15. Tetapi sekarang buku ini sudah tidak dibaca lagi. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang Kitab Henokh. Namun, sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan bahwa Kitab Henokh bukan hanya ada satu, tetapi ada tiga. Kitab Henokh yang sering dibicarakan biasanya disebut juga satu Henokh. Buku lain yang disebut dua Henokh biasanya disebut juga Henokh Slavonik atau Rahasia Henokh. Dan buku lain yang disebut tiga Henokh biasanya disebut juga Kitab Istana atau Wahyu Metatron. Pada video ini, kita hanya akan membahas satu Henokh aja, dan kita akan menyebutnya Kitab Henokh. Oke, kita mulai aja ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu siapa itu Henokh. Henokh yang dimaksud adalah manusia generasi ketujuh dari Adam yang disebut di dalam Kejadian 5 ayat 18-24. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanak Henokh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanak Henokh. Dan ia memperanak anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanak Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Elohim selama 300 tahun lagi setelah ia memperanak Metusalah dan ia memperanak anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Elohim. Lalu, ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Elohim. Jadi, dari Kejadian 5, kita tidak banyak mendapatkan informasi tentang Henokh. Kita hanya mendapatkan informasi bahwa Henokh adalah anak Yared. Dia mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan, dan dia adalah kakek buyut dari Nuh. Dia hidup bergaul dengan Tuhan, lalu dia diangkat oleh Tuhan pada usia 365 tahun. Nah, informasi bahwa Henokh hidup bergaul dengan Tuhan, lalu tidak ada lagi karena diangkat oleh Tuhan, mengundang banyak pertanyaan. Selain itu, Kejadian 6 ayat 1-4 yang menceritakan tentang anak-anak Elohim yang menikahi anak-anak manusia juga mengundang banyak pertanyaan. Kejadian 6 ayat 1-4 berkata, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Elohim melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu, mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Yahweh, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, Kitab Henokh populer karena isinya seputar pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika kita membaca Kejadian 5 dan Kejadian 6. Isi Kitab Henokh terdiri dari 5 bagian utama, yaitu Kitab Para Pengawas, Kitab Perumpamaan Henokh, Kitab Astronomis, Kitab Penglihatan Mimpi, dan Surat Henokh. Kitab Para Pengawas menceritakan bahwa anak-anak Elohim di dalam Kejadian 6 ayat 1-4 adalah para malaikat jatuh yang disebut para pengawas. Nama pemimpin mereka adalah Samyaza. Mereka mengajarkan manusia cara membuat senjata dan pakaian perang dari logam, membuat perhiasan, batu berharga, pewarna, dan barang-barang kecantikan, juga mengajarkan mantra, astrologi, dan pengetahuan alam lainnya. Sehingga manusia melakukan percabulan, menjadi durhaka, sesat, dan rusak. Mereka memperistri manusia. Anak-anak mereka menjadi raksasa yang disebut Nephilim. Para raksasa ini melahap manusia dan binatang-binatang
juga meminum darahnya. Kemudian Tuhan mengutus 4 malaikat yang bernama Mikael, Uriel, Rafael, dan Gabriel untuk memperingatkan Nuh dan menghakimi penduduk dunia, termasuk para pengawas itu. Henokh sendiri dikisahkan diutus oleh Tuhan untuk memberi peringatan kepada para pengawas itu. Bagian-bagian lain dari kitab Henokh berisi banyak penglihatan dan nubuat. Di dalamnya terdapat istilah anak manusia, yang benar, yang terpilih, dan Mesias yang akan duduk di tahta kemuliaan pada saat penghakiman terakhir. Istilah-istilah ini digunakan oleh Kristen untuk Yesus Kristus. Kitab Henokh ini populer di kalangan Yahudi dan Kristen awal. Di kalangan Yahudi, kitab Henokh ini mempengaruhi banyak buku lain seperti Jubile, 2 Baruk, 2 Esdras, dan lainnya. Di kalangan Kristen, kitab Henokh ini selain dikutip di dalam Yudas 1 ayat 14-15, juga dikutip oleh banyak bapak gereja awal seperti Justin Martir, Irenaeus, Origen, Hippolytus, dan lainnya. Walaupun demikian, kitab Henokh tidak pernah termasuk di dalam kanon kitab suci oleh Yahudi dan Kristen, kecuali di daerah Ethiopia. Yahudi Ethiopia dan Kristen Ortodoks di Ethiopia memandang kitab Henokh sebagai kitab suci. Popularitas kitab Henokh menurun di kalangan Yahudi non-Kristen semenjak kemunculan Kristen. Kemungkinan disebabkan karena banyak orang Yahudi menjadi Kristen yang disebabkan karena kitab Henokh. Popularitas kitab Henokh menurun di kalangan Kristen setelah Kristen menjadi agama resmi Romawi pada abad keempat. Bapak-bapak gereja pada abad keempat seperti Agustin dan Jerome menolak kitab Henokh. Kenapa mereka menolak kitab Henokh? Santo Agustin menjelaskan di dalam tulisannya seperti ini. Kemudian, marilah kita hilangkan dongeng dari kitab suci yang disebut apokrifa, karena asal-muasal mereka yang tidak jelas tidak diketahui oleh para bapak yang dari mereka kitab suci yang asli diberikan kepada kita dengan pewarisan yang pasti dan jelas. Karena meskipun ada beberapa kebenaran di dalam tulisan-tulisan apokrifa ini, tetapi mereka mengandung banyak pernyataan yang salah, sehingga mereka tidak mempunyai otoritas kanonik. Kita tidak bisa menyangkal bahwa Henokh, yang ketujuh dari Adam, meninggalkan beberapa tulisan ilahi, karena hal ini ditegaskan oleh Rasul Yudas di dalam surat kanoniknya. Tetapi, bukan tanpa alasan bahwa tulisan-tulisan itu tidak mendapatkan tempat di dalam kanon kitab suci yang dijaga di dalam tempat ibadah orang Yahudi dengan ketekunan warisan para imam. Karena kepurbaan mereka membawa mereka ke dalam kecurigaan dan tidak memungkinkan untuk memastikan apakah ini adalah tulisannya yang asli. Dan tulisan-tulisan ini tidak dinyatakan sebagai asli oleh orang-orang yang didapati telah menjaga kitab-kitab kanon dengan hati-hati melalui proses pewarisan. Jadi, tulisan-tulisan yang dibuat dengan namanya dan yang mengandung dongeng tentang raksasa, perkataan bahwa ayah mereka bukan manusia, dinilai oleh orang-orang yang bijak sebagai tidak asli. Jadi, walaupun kitab Henokh populer pada zamannya, banyak istilah di dalam kitab Henokh yang digunakan oleh Kristen dan bahkan dikutip di dalam Yudas 1 ayat 14-15, tetapi bapak-bapak gereja tetap menyatakan bahwa kisah yang ada di dalam kitab Henokh adalah dongeng. Kitab Henokh ini seperti Lucifer yang populer di kalangan Kristen pada zaman sekarang. Banyak orang Kristen yang berkata bahwa nama pemimpin setan adalah Lucifer. Lucifer adalah malaikat yang jatuh dari surga. Tetapi sebenarnya kisah Lucifer malaikat yang jatuh dari surga itu adalah dongeng karangan Hollywood yang sama sekali tidak berdasarkan Alkitab. Nama setan atau pemimpin malaikat jatuh yang populer di kalangan Yahudi dan Kristen pada zaman bapak-bapak gereja adalah Samyaza, bukan Lucifer. Dan kisahnya ada di dalam kitab Henokh yang dinyatakan sebagai dongeng oleh bapak-bapak gereja. Paham ya? Nah,
Kapan kitab Henokh ini ditulis? Kelima bagian pada kitab Henokh menunjukkan bahwa setidaknya ada 5 penulis yang berbeda yang kemudian disatukan menjadi sebuah buku oleh seseorang. Para sejarawan memperkirakan bagian tertua kitab Henokh adalah kitab para pengawas yang kemungkinan ditulis sekitar tahun 300 sampai 200 sebelum Masehi. Sedangkan bagian terakhir adalah kitab perumpamaan yang kemungkinan ditulis pada tahun 100 sebelum Masehi. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu.